Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Fajar Satria. Saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang shallow drilling seismic. Eh, di sini saya tidak sendiri, ada kedua teman saya yaitu Raya Akila Rahmawan dengan NIM 94 dan Novel Helmi Rizkullah dengan NIM 107. Oke, next. Oke, topik pembahasan. Topik pembahasan dari slowing seismik ini ada tiga, yaitu operasi drilling, peralatan shallow drilling, dan unit regu drilling. Oke, next. Operasi drilling, survei seismik darat di Indonesia pada umumnya menggunakan bahan peledak sebagai sumber getar yang ditempatkan di dalam lubang. Kedalaman lubang ditentukan oleh parameter tesatau uji percobaan yang dilakukan sebelumnya. Kedalaman lubang bervariasi antara 20 sampai 30 meter dikarenakan kondisi lapisan lapuk yang cukup tebal di Indonesia. K3S harus mendapatkan persetujuan dari Divisi Eksplorasi SKK Migas terkait desain dan jadwal tes parameter sebelum pelaksanaan kegiatan short hole drilling. Oke, oke, slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya, uh, Baik, Ray. terima kasih Pak Ujan untuk waktunya. Saya akan membacakan tentang kegiatan operasi drilling. Kegiatan operasi drilling harus memperhatikan pipa untuk tersebut dan jarak aman. Yang kedua, lokasi SP terletak di sungai atau perairan, dangkal, atau rawa harus memperhatikan K3L. Yang ketiga, lakukan perangkaian mesin pemboran, pemilihan peralatan, bor, flushing, rotari, atau kompresor. Disesuaikan dengan kondisi hidrologi. Yang keempat, tempatkan mat pump pada lokasi yang aman dan jarak yang optimal, serta disambungkan dengan selang air menuju titik SP. Yang kelima, enam, pembuatan penampung. Next. Peralatan shallow drilling. Yang pertama, mesin rig. Peralatan mesin rig pengeboran yang dipakai ada beberapa macam. Antara lain, satu, rig Jacro 100. Yang kedua, power rig. Yang ketiga, kompresor rig. Pemilihan alat tergantung pada kondisi medan dan dalam lubang bor yang ingin dicapai. Rig Jacro 100 dipakai daerah datar. Kedalaman lubang bor yang dicapai sampai sekitar 33 meter. Rig ini dapat dipakai untuk mengebor batuan keras maupun batuan lunak. Power rig sangat tidak dipergunakan pada medan berbukit. Kedalaman lubang bor sekitar 25 meter. Power rig juga dapat dipakai untuk pengeboran batuan keras maupun batuan lunak. Kompresor rig bisa digunakan pada daerah yang dengan batuan keras, seperti mungkin di daerah pegunungan. Terus mesin DEPI. Pump alat ini berfungsi untuk menyedot air dan mengalirkan ke lokasi pengeboran. Mesin mat pump berfungsi untuk menyedot air yang bercampur dengan cutting pemboran dan mengalirkan menuju pipa bor. Lumpur ini berfungsi untuk menekan tanah agar gembur, mengangkat cutting hasil pengeboran dan melindungi mata bor agar tidak bergesekan langsung dengan batuan. Jika lubang bor sangat dalam, maka mesin mat pump dapat dirangkai secara seri untuk memperbesar tekanan. Next. Queen swivel. Alat ini digunakan untuk menyambung selang dari mapam ke pipa bor. Queen swivel tidak dilakukan pada pengeboran dengan power rig dan jackrow. King swivel digunakan pada pengeboran dengan metode flushing. Selanjutnya adalah pipa bor. Pipa bor berguna untuk mengalirkan air atau lumpur ke dalam lubang bor selama pengeboran. Bor memiliki panjang 1,5 meter dengan persambungan pada kedua ujungnya. Terus yang selanjutnya adalah mata bor.
Mata bor berguna untuk mengikis tanah atau batuan lubang bor. Pada mata bor terdapat lubang untuk mengalirkan air atau lumpur. Selanjutnya adalah tripus, adalah mata bor khusus yang terbuat dari intan kasar. Mata bor ini digunakan untuk menghancurkan batuan keras, tapi tidak bisa bekerja pada batuan halus atau tanah lembut. Selanjutnya adalah kunci Inggris. Alat ini digunakan untuk menyambung dan melepaskan pipa bor. Selain itu juga difungsikan untuk mengangkat dan melepaskan pipa bor. Lalu ada fire hose. Fire hose adalah selang air yang digunakan untuk mengalirkan air ke tempat pengeboran. Lalu ada lastok. Alat ini berupa pipa yang digunakan untuk memasukkan bahan peledak ke dalam lubang pengeboran. Lastok terbuat dari bahan aluminium untuk menghindari timbulnya api yang dapat menyulut bahan peledak akibat gesekan. Next. Lalu ada juga dummy. Slot berfungsi memeriksa kebersihan dan kedalaman lubang bor. Dummy lot memiliki bentuk silinder panjang yang memiliki diameter hanya sedikit lebih kecil daripada diameter lubang bor. Lalu ada daya, gel daya, gel. Daya gel adalah salah satu jenis bahan peledak yang berbentuk gel. Daya gel berbentuk batang dengan panjang 0,25 meter, diameter 3 inch, dan berat 0,5 kg. Daya gel dikemas dalam plastik dan diberikan lapisan lilin agar dilindungi dari air. Daya gel merupakan bahan peledak pasif karena membutuhkan stimulan dari detonator agar dapat meledak. Lalu ada detonator. Detonator adalah bahan peledak aktif yang berfungsi sebagai sumbu ledak. Detonator dapat meledak apabila diberikan tegangan di atas 6 volt. Lalu yang terakhir adalah speedy loader. Speedy loader berupa plastik berbentuk kerucut yang dipasang bersama daya gel dan detonator. Speedy loader berbentuk kerucut dipasang di bagian depan daya gel yang berfungsi untuk mempermudah bahan peledak untuk dimasukkan ke dalam lubang bor. Next. Untuk unik regu dibacakan oleh rekan saya, Hilmi. Nah, saya akan melanjutkan dari Mas Rey. Untuk Teguh, yang pertama ada driller. Driller adalah orang yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi proses pengeboran. Dalam melakukan tugasnya, driller harus mempunyai lisensi yang dikeluarkan oleh LCP Migas. Yang kedua adalah shooter. Shooter ini, regu tembak dipimpin oleh seorang juru tembak shooter. Peledakan dinamit dilakukan dengan menggunakan sebuah blaster atau tombol tombak yang berada pada regu rekaman. Di dalam penembakan harus ada suatu koordinasi yang baik antara regu tembak dan regu rekaman. Yang ketiga, prosedur penembakan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sambungan kabel detonator dikontrol dengan galvanometer. Yang kedua, lakukan penyambungan kabel detonator ke kabel tembak. Yang ketiga, tunggu instruksi dari regu rekaman untuk penyambungan kabel tembak ke blaster. Yang keempat, sebelum kabel ditembakkan dihubungkan ke blaster, perintahkan anggota regu tembak berada di tempat aman. Yang kelima, hubungkan kabel tembak ke blaster. Yang keenam, kontak regu ke rekaman bahwa siap tembak. Shooter adalah orang yang bertugas untuk merangkai bahan peledak sesuai dengan prosedur BP Migas dan mengawasi proses pemasukan bahan peledak ke dalam lubang bor yang dilakukan oleh kru preloading. Shooter bertugas untuk melakukan pengecekan detonator setelah dirangkai. Setelah dimasukkan ke dalam lubang bor dan setelah ditampung. Yang di sini selanjutnya ada kru bor. Kru bor bertugas untuk melakukan pengeboran. Dalam satu unit terdapat 4 kru bor. Satu buah kru terdiri dari 9 sampai 10 orang yang bekerja dengan sebuah mesin bor. Pembagian tugasnya adalah ada yang mengoperasikan mat pump, mengumpulkan cutting, memasang pipa bor, dan memegang mesin bor. Yang kedua, ada kru water relay. Tugas utama kru water relay adalah membawa air ke lokasi pengeboran. Dalam satu kru water relay terdapat kurang lebih 10 orang. Peralatan yang digunakan tergantung pada lokasi pengeboran. Terakhir ada kru preloading. Kru preloading bertugas untuk membawa bahan peledak ke lokasi pengeboran dan memasukkannya ke dalam lubang bor. Dalam satu kru terdapat kurang lebih 9 orang. Pembagian tugasnya adalah ada yang melakukan tamping, membawa bahan peledak, dan ada yang membawa detonator. Di sini ada dokumentasi pada saat di lapangan
Ya, next. Oke, sekian dari kelompok kami mungkin. Silakan kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mas Nova atas waktunya. Eh, Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.